Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, dosen penguji UKIN PPG IAKN Tarutung dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Susiana Siburian, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Institut Agama Kristen IAKN Tarutung, dengan NIM 2501060271. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Muara, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini tanggal 10 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dalam materi nilai-nilai Kristiani. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu untuk siswa demi kemajuan pembelajaran di kemudian hari. Shalom. Shalom anak-anak. Shalom Ibu. Apa kabarmu hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, apakah ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Oke, semua hadir. Ayo, sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu renungan pagi. Ayo, siapa yang ke depan? Memandang suara dari saudara, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerah, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyerang yang terbelah. Kirimlah berita Injil, menyerang yang terbelah. Ayat Alkitab yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Amsal 10 ayat 1 yang tertulis dalam halaman 60. Mari kita sama-sama membacanya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang begal adalah kedukaan bagi ibunya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami, bukan hati dan pintu pikiran kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus dan berdoa dan bersyukur kami. Amin. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Ya, nilai-nilai Kristiani yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 12 sampai 23. Oke. Nah, apa pelajaran kita kemarin minggu yang lalu? Allah membaru kehidupan Ya, Allah membarui kehidupan manusia. Apakah semua hidup kita ini bisa dibarui oleh Allah? Bisa, Bu. Kenapa bisa Allah membarui seluruh kehidupan kita?
selanjutnya. Mengidentifikasi perilaku yang tidak mencerminkan nilai Kristen. Oke, nomor 4. Memperhatikan nilai-nilai Kristen dalam hidup sehari-hari. Iya, jadi mengapa kita harus mempelajari nilai-nilai Kristiani? Kenapa kita harus mempelajari nilai-nilai Kristiani? Adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus dan kitab suci atau Alkitab yang dijadikan pedoman hidup oleh umat Kristen. Apa pengertian daripada nilai-nilai Kristiani? Nilai-nilai Kristiani adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus dan kitab suci atau Alkitab yang dijadikan pedoman hidup oleh umat Kristen. Oke, itu ya. Nah, ada berapa buah-buah roh? Ada berapa? Iya, ada 9 buah-buah roh. Nah, yang ke-9 itu yaitu adalah yang pertama adalah Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemaslahatan diri. apa yang dimaksud dengan kasih? Kasih adalah cinta tanpa syarat ditujukan kepada sesama tanpa memandang suku, ras, agama, atau latar belakang mereka. Iya, jadi kita semua orang harus kita kasih. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi semua manusia. Walaupun itu berbeda agama, ada sukunya yang berbeda, ada jenis kulitnya yang berbeda, tetapi kita harus menunjukkan kasih kepada mereka. Yang kedua, pengertian daripada sukacita apa? Sukacita adalah kegembiraan dalam Tuhan yang tidak tergantung pada keadaan atau situasi eksternal atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Iya, kegembiraan. Kalau kita gembira melakukan segala sesuatu, hasilnya bagaimana? Bagaimana akan lebih bagus, ya kan? Nah itu, jadi kita harus bersukacita di dalam Tuhan walaupun banyak yang kita alami tantangan hidup di dunia ini. Yang ketiga, Damai sejahtera. artinya apa? Damai sejahtera adalah hubungan yang damai dengan Allah dan sesama. Iya, damai itu tenang, aman, tentram, tidak merasa terganggu atau merasakan, walaupun kita merasakan ketidaknyamanan di dalam hidup kita, tetapi kalau kita merasakan damai sejahtera Allah, kita tidak perlu takut. Ya, oke. Yang keempat adalah kesabaran, yaitu adalah kemampuan Untuk menahan diri dan tetap teguh dalam iman dalam menghadapi cobaan, kesulitan, atau penolakan. Iya, mampu kita menahan diri. Contohnya dari mana kita mampu menahan diri? Dari mana aja kita mampu menahan diri? Coba dulu. Dari mana kita mampu menahan diri? Seperti yang keempat ini. Dari mana? Hah? Dari pergaulan Bebas. Ya, kalau kau tengok temanmu pakaiannya pakaian yang minim, kita harus mampu menahan diri, tidak memakai pakaian seperti itu. Baru apa lagi? Mampu kita menahan diri, apa lagi? Tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas. Ya, itu ya. Nomor 5, apa itu? Kemurahan. Adalah Sifat murah hati, baik hati terhadap orang lain. Iya, murah hati, suka memberi, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan ataupun apapun dari orang yang kita bantu. Artinya kita tulus kita memberikan bantuan kepada seseorang. Ya, oke. Yang berikutnya adalah
Kebaikan. Ya, kebaikan artinya Sikap untuk melakukan kebaikan dan bertindak dengan integritas dalam hubungan orang lain. ya, kita tetap baik walaupun ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Oke, masih ingat natsnya? Orang yang rajin berbuat kejahatan akan kalah oleh karena kebaikan. Oke, nomor 7 yaitu kesetiaan, yaitu Kualitas kepercayaan dan keandalan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. iya, setialah setia sampai Mati. iya. Sekarang ini kau Kristen, maka sampai akhir hidupmu kau akan tetap Kristen. iya. Jangan jual Yesus karena uang, jangan jual Yesus karena jabatan, jangan jual Yesus karena cinta. Yes, cinta ya. Ya, tapi korbankanlah cintamu untuk Yesus, korbankanlah jabatanmu untuk Yesus, korbankanlah uangmu untuk Yesus. Ya, iyalah. Dia akan memberikan apa yang perlu dalam hidup kita. Nggak usah khawatir. Jangan khawatir ya. Oke, yang berikutnya adalah kelemahan dan buta. Apa itu artinya? Sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar dalam berinteraksi dengan orang lain. Iya, lemah lembut itu sikap rendah hati. Mana lebih bagus? Rendah diri atau rendah hati? Rendah hati. Apa perbedaan rendah hati dengan rendah diri? Ayo, apa perbedaan rendah hati dengan rendah diri? Ayo, kalau rendah diri, pernah merasakan rendah diri? Pernah. Merasa tidak Mampu. Iya, merasa tidak mampu. Iya, dilihat bajunya ada yang koyak, dia merasa rendah diri. Ya kan, itu tidak bagus ya. Itu tidak bagus. Rendah diri itu tidak bagus. Tapi yang lebih bagus adalah Rendah hati. dia tidak pede melakukan seperti itu. Ayo, siapa yang bisa ke depan? Dia tidak mau. Padahal dia bisa. Ya, dia bisa. Siapa ke depan bisa menjawab pertanyaan ini? Karena dia rendah diri, dia tidak mau. Padahal dia mampu. Ya, itu sudah kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus rendah hati. Kalau rendah hati itu sudah pasti orang baik. Kalau rendah diri itu belum tentu orang yang baik. Dia itu nggak pede untuk melakukan segala sesuatu. Dia minder, merasa ada yang memperhatikan, atau dia tidak tidak berani melakukan. Ya, oke. Nomor 9 apa? Penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan dan emosi-emosi negatif, serta hidup dalam ketaatan terhadap ajaran dan kehendak Allah. Nah, itu tadi penguasaan diri. Nah, di dunia ini banyak kali godaan-godaan, termasuklah kepada kalian. Nah, salah satu adalah godaannya ketika engkau bawa HP ke gereja. Dia akan apa? Di gereja kau akan tertantang. Kau buka HP atau bisa menguasai dirimu. Kau hanya bawa HP ke gereja dengan cara yaitu membuka apa? Nats Alkitab atau buku hidup jemaat. Hanya itukah yang kau buka? Itu salah satu penguasaan diri. Ya, bisa saja nanti kita buka apa? Yang lain-lain. Kalau sudah kita buka yang lain-lain, aplikasi yang lain, apa yang terjadi? Tentunya kita apa? Merasakan tidak fokus untuk beribadah. Tidak fokus. Apa khotbah itu enggak kita dengarkan? Karena kita lebih mendengarkan apa? Kita lebih suka melihat HP. Itu satu tantangan ya. Itu tantangan dalam kehidupan. Inilah yang dikatakan apa? Tantangan masa kini ya. Nah, godaan setan masa kini, godaan setan zaman modern yaitu HP ya. Nah, itu tadi 9 buah roh. Nah, beberapa nilai-nilai Kristiani. Yang pertama adalah kasih Agape. Apa itu kasih
Iya, kasih manusia kepada Allah. Ya, jadi kasih agape hanya kita pakai kepada Allah. Ya, tidak boleh kita pakai kepada sesama manusia, tidak boleh kita pakai ke pasangan kita, tapi kita pakai kepada Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal dirimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah kasih agape. Jadi kasih agape, kasih Allah yang murni kepada kita sesama manusia. Itu ya. Jadi ada 8 ini, yaitu yang kedua adalah Iman. Iman itu apa? Percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya pada Tuhan, meski tidak melihat hasil secara langsung. Oke, itu iman. Iman ya kan? Oke, nomor 3 adalah Pengharapan. oh, nomor pengharapan itu apa? Sikap hati yang percaya akan janji Tuhan tentang keselamatan dan kehidupan kekal. Oke, nomor apa? Kerendahan hati adalah mengakui bahwa semua yang dimiliki berasal dari Tuhan dan tidak membanggakan diri. Oke, nomor 5. Pengampunan adalah melepaskan dendam dan bersedia memaafkan seperti Tuhan mengampuni. Nomor 6. Dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, memperjuangkan kebenaran dan keadilan sosial. Oke, 7. Kesetiaan adalah teguh dalam komitmen kepada Tuhan dan sesama dalam segala situasi. 8. Damai sejahtera adalah perdamaian yang datang dari Tuhan, mencakup ketenangan batin dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Oke, itu ya. Nah, kita akan mengerjakan tugas yaitu LKPD secara berkelompok. Ini dalam kelompoknya. Silakan dikerjakan. Ada kira-kira yang sulit? Oke, karena sudah siap kelompoknya, maka ibu akan bertanya kepada setiap kelompok. Ya, nomor 1, kelompok mana bisa menjawab? Ya, silakan berdiri. Nilai dalam Kristiani adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang berakar pada ajaran Yesus Kristus dan Alkitab. Oke, kita kasih aplaus. Oke, nomor 2, siapa kira-kira? Oke, kelompok 3 silakan berdiri. 9 buah roh, yaitu yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, yang kesembilan penguasaan diri. Oke, kita kasih aplaus. Nomor 3, kelompok 1. Ayo.
dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, kita kasih aplaus. Nomor 4, kelompok siapa yang mau maju ya? Kelompok 4 sesuai dengan nomor 4 ya. Dampak positif dari Gua Boro kepada diri sendiri adalah kedamaian batin dan pengendalian diri, serta bertumbuh dalam kasih dan karakter yang baik. Sementara bagi orang lain dampaknya adalah menjadi berkat dan sakti Kristus membangun kedamaian. Oke, kita kasih aplaus. Nomor 5, silakan. Cara mengembangkan nilai-nilai dalam keluarga yaitu orang tua perlu menjadi teladan hidup mengajarkan nilai-nilai Alkitab. Melalui cerita membangun kebiasaan rohani seperti berdoa, membaca Alkitab, rajin beribadah, dan menciptakan komunikasi dalam keluarga. Oke, nah itu tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari teman-teman kita bahwa apa itu nilai-nilai Kristiani, 9 buah roh, dan tertulis di mana dampak positif daripada nilai-nilai Kristiani di dalam hidup kita. Nah, tibalah kita kepada kesimpulan. Nah, kesimpulannya dapat kita lihat yaitu yang pertama bahwa nilai-nilai Kristiani kita baca dalam pendidikan bukan sekedar pengetahuan agama, tetapi adalah alat pembentukan karakter dan kenyamanan agar bertumbuh menjadi pribadi yang pertama mengenal dan mengasihi Tuhan, yang B mengasihi sesama, C bertanggung jawab secara moral dan sosial, D siap menghadapi tantangan hidup. Oke, refleksinya yaitu ya, yang pertama kita nilai-nilai Kristiani adalah Prinsip hidup yang diajarkan oleh Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab suci. Nilai utama yang diajarkan dalam kekristenan adalah kasih, pengampunan, kerendahan hati, kejujuran, keadilan, dan pengharapan. Nilai-nilai Kristiani bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tetapi tentang menghidupi iman dalam tindakan nyata, menjadi terang dan garam dunia seperti yang diajarkan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani. Nah, semoga pelajaran kita pada hari ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Bapa kami di Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.